terima kasih kepada pemuda-pemuda potensi di wilayah yang alhamdulillah sudah kita ikut sertakan hadir dalam kegiatan ini dengan tema pemuda berakhlak pelopor perubahan guna meningkatkan potensi wilayah RW 010. Dalam acara kegiatan seperti ini yang sudah mewadahi yaitu sahabat Salah atas nama Bu Haji Salah Sabari, caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 Jakarta Utara. Saya jujur pribadi selalu ketua berterima kasih banyak. Pribadi saya dulu memang saya pengen buat mengadakan kegiatan ini dengan mengumpulkan pemuda-pemuda potensi yang ada di wilayah, dan alhamdulillah berkat SSC yaitu Sahabat Salah Community, alhamdulillah kegiatan saya yang saya ingin laksanakan alhamdulillah tercapai berkat juga sama Bu Haji Salah Sabari SE. Meningkat potensi di wilayah di zaman sekarang ini tentang tingkah laku ataupun ada akhlak terhadap di lingkungan masyarakat ini. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, yang kita hormati Bapak Ketua RW 010 beserta jajarannya, Bapak Ketua RT yang hadir RW 10, dan yang saya hormati para pemuda harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet perjuangan ke depan menjadi lebih baik. Acara kali ini ngobrol penuh inspirasi, meskipun ditulis ngopi, saya kebagiannya teh, tapi nggak apa-apa, ini hanya sebuah bahasa. Kita bersyukur pada Allah, malam hari ini kita dipertemukan dalam rangka mencari ridha Allah dan menjadikan kegiatan ini bernuansa ibadah. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada pelopor perubahan dunia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti yang hadir di yaumil qiyamah, di saat semua orang lagi kebingungan cari penolong, nama-nama kita sudah tercatat dalam buku para malaikat yang akan memanggil kita berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sebelum saya lanjutkan obrolan ini bukan tausiah, bukan ceramah. Kayaknya saya grogi kalau ini ceramah. Saya ingin disebut ngobrol-ngobrol aja lah. Baiklah, para pemuda yang saya hormati, kalau kita ngomongin pemuda pelopor perubahan, itu banyak contoh. Saya nggak sebutin semuanya dah, takutnya kemalaman. Ini mah sambil nunggu guru kita aja nih, Ustaz Tarmizi. Kalau beliau kan memang ibarat durian matang di pohon, baunya wangi, rasanya manis. Kalau saya durian imbuan, manis kagak, timbang wangi. Tapi biarpun nggak manis ya namanya durian. Mahal juga durian. Ini kayaknya ketawanya penuh arti nih, saya nggak ada maksud ya.
Ibarat pertandingan tinju, Ustadz Tarmizi itu tinju tingkat dunia yang digantikan orang. Kalau saya tinju partai tambahan, yang kadang-kadang disenangi sama iklan, yang kadang-kadang boleh ditonton, kadang-kadang ditinggal pergi. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Presiden Soekarno pernah berkata, tapi saya mohon maaf nih, saya hobi membaca, tapi saya belum baca bukunya. Dari buku apa yang ucapan ini muncul? Presiden Soekarno itu pernah mengatakan begini, berikan aku 10 pemuda, akan aku goncang dunia. Kata-katanya memang dia kalau lagi pidato itu berapi-api. Presiden Soekarno, berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Hal yang senada, yang sama pun saya pernah mendengar dari seorang tokoh lenong Betawi, almarhum Bapak Bokir, yang pernah berkata, kasihin gua 10 pemuda, akan gua orat itu pohon capi. Saya dengar kalimat ini, saya juga tertawa, Pak. Pemuda hadirin, saya tertawa. Tapi di situ ada muatan, ada pesan moral. Kalau Presiden Soekarno kelasnya dunia, makanya pantas dia bilang akan aku goncangkan dunia dengan 10 pemuda. Kalau Haji Bokir memang tinggalnya di kampung Betawi, banyak pun rambutan, banyak pun kecapi, dia orang sendiri, dia nggak kuat. Maka dia nyambat, berikan gua 10 pemuda, gua orang tuh pohon capi. Ini artinya pemuda memang diperhitungkan. Dulu menjelang kemerdekaan, tercatat dalam sejarah bangsa kita, Presiden Soekarno itu pernah diculik oleh para pemuda. Ini yang mudah-mudahan ini biar tahu nih, membaca sejarah. Mungkin kalau di sekolah-sekolah mungkin agak jarang itu diceritain ya. Pernah Presiden Soekarno itu diculik oleh para pemuda yang meminta segera diproklamirkan kemerdekaan kita. Presiden Soekarno waktu itu sempat juga menolak, karena dia seorang politikus. Tapi didesak oleh para pemuda, itu pun terjadi. Ini kita melihatnya pada sisi, tidak melihat pada sisi positif atau negatifnya ya, karena sesuatu hal pasti ada dua mata uang di situ, positif, negatif. Makanya kalimatnya cakep banget, pemuda berakhlak, pelopor perubahan. Ini leher saya lama-lama dulu. Guna meningkatkan potensi wilayah RW 10. Ketika para pemuda menunjukkan eksistensinya sangat dibutuhkan. Ada, saya nggak bisa nyanyi ya, saya nggak bisa nyanyi karena memang suara saya kurang bagus. Itu ada lagu yang ditulis oleh Bang Haji Roma Irama, judulnya Kawula Muda. Itu ada kan bajunya ya? Ada. Salah satu bait yang saya ingat itu ada kalimat begini, Kawula muda, jangan malu jadi sasaran nasihat. Ada kalimat itu, jangan malu jadi sasaran nasihat. Kita ketika dapat saran, dapat nasihat, baik dari temannya seumur, apalagi dari orang yang lebih senior, terima aja. Jangan dianggap kita ini jadi objek sasaran nasihat, bukan itu pentingnya. Kalau itu saran itu bagus, nasihat itu bagus, ya kita pakai. Jadi pemuda yang dicontohkan oleh para pelopor kita itu menjadi catatan berharga buat kehidupan kita. Makanya anak-anak mudanya macam kayak acara ini dikumpulin, ucap banget itu, biar pada saling mengenal. Kan jadi tahu tuh, oh anak muslimah nih, sehingga kalau ada apa-apa kita gampang, tinggal kontak. Apalagi zaman sekarang handphone udah ada, tinggal telepon, kumpul anak muda, oh tidak ada. Jadi jangan lagi bicara teritorial. Maka itulah gunanya kita kumpul, menjalin silaturahmi, menjalin tali kasih yang terserat, agar menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat yang membawa perubahan. Sehingga nanti dunia luar ini dalam skop yang kecil, di luar wilayah RW 10
akan menilai RW 10 anak mudanya luar biasa, kompak. Makanya jaga ini kekompakan, jangan sampai kita pecah. Apalagi kalau cerita zaman dulu sepak bola, kalau akhirul kalamnya pakai assalamualaikum itu nggak asik. Akhirul kalamnya pakai berantem itu seru, bener. Tapi sekarang kan enggak, karena kita sudah disatukan oleh satu nama RW 10. Kita enggak lihat lagi pos 5, kita enggak lihat lagi Romal ataupun Gang Lempong. Kita satu. Anak pemuda harus siap menerima perubahan-perubahan. Benar, harus siap. Makanya bekal, kemampuan, ilmu, termasuk juga ibadah itu harus berimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Hari Setiawan dari Ketua Pemuda RT 09. Dari yang dibahas tadi, mungkin ada yang saya ingin tanyakan. Bagaimana sih cara membangun etika dan moral agar dalam kehidupan bermasyarakat lebih tentram dan damai? Bagaimana cara kita meningkatkan etika dan moral, khususnya para pemuda? Begini Bang, saya panggil Bang aja biar akrab ya. Setiap orang itu memang kepingin selalu punya kehidupan yang lebih baik. Nggak ada orang yang kepengen, gue pengen susah hidup gue pengen jadi orang jahat, nggak ada. Semua pengen jadi baik. Ketika keinginan itu muncul dari hati kita, sesungguhnya disitulah cahaya Allah sudah datang. Bagaimana kita menyambutnya? Dibutuhkan satu wadah hati sanubari kita untuk menerima itu. Harus ada contoh. Pertama harus ada contoh dulu. Paling enggak kita ngelihat ada orang yang ketika memberikan saran yang baik sama kita, kita lihat memang dia juga melakukan itu. Contoh, Rasulullah itu kalau dia nyuruh para sahabatnya, sebelum dia nyuruh, sahabat udah ngelihat duluan Nabi ngerjain apa gitu. Contoh kecil aja nih. Kita pengen punya etika akhlak. Contoh paling ringan yang sering kita lupakan, orang Islam itu diajarin sama orang tua kita, makan jangan berdiri, minum pakai tangan kanan, jangan tangan kiri, makan juga begitu. Tapi berapa banyak, bukan hanya anak-anak, anak muda, orang tua sering lupa. Perhatikan dah. Ini aqua nih, megangnya tangan kiri, colokan tangan kanan. Kita colok nih, celok. Pindah ke tangan kanan nggak nih? Kebanyakan enggak. Langsung. Dia nggak sadar nih. Dia minum tangan kiri. Sementara Rasulullah mencontohkan etika yang baik. Makan, minum, pakai tangan kanan. Pindahin dong ke sini. Makanya kalau dalam majelisnya, kayak begini nih, kalau ada orang yang minum tangan kiri, boleh dibilangin. Tapi jangan kencang-kencang. Ada etikanya juga bilangin orang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati guru saya tercinta Bapak Ustaz Sadri. Kalau saya di pos 5 manggilnya Mamang, karena guru ngaji saya dari kecil. Perkenalkan, nama saya Sandy Prasetyo. Saya dari Gerakan Pemuda Pos 5 RT 1, RT 2, RT 3, RW 10. Di era globalisasi saat ini, Mang, di era globalisasi di mana kemajuan teknologi juga cukup pesat gitu, Bang. Kita kalau dulu kan susah gitu mencari informasi. Sekarang gampang banget, tinggal buka HP ada informasi yang mungkin kita bisa dapatkan. Entah itu dari portal berita online ataupun dari sosial media gitu. Cuma yang saya soroti beberapa kejadian belakangan ini adalah terkait mulai maraknya gagasan LGBT, yang dimana juga diprakarsai oleh pemuda juga.
Gitu. Sempat juga ada aksi, nggak tahu aksi damai, nggak tahu siapa, itu di Monas bawa-bawa bendera pelangi, dan itu semua pemuda gitu. Mungkin beberapa pemuda saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki akhlak sebagai untuk menjadi agen perubahan gitu. Tapi di sisi lain juga ada pemuda-pemuda yang justru merusak gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara diri kita untuk membentengi dan juga membekali diri kita supaya kita setidak-tidaknya kita tidak terjangkit penyakit demam berdarah. Ya. Nabi Ibrahim itu pernah dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud? Karena Nabi Ibrahim dianggap tokoh perubahan yang bisa mengganggu stabilitas politik Raja Namrud saat itu, akan merusak tatanan pengaruh. Maka Nabi Ibrahim dalam kisah selanjutnya dibakar. Dalam kejadian pembakaran itu ada sekelumit kisah kecil. Ada seekor burung, nah ini disebutin gitu. Ada seekor burung pipit yang ngambil air di apa kalau sekarang ya kayak selokan kecil gitu, dia ngambil, dia terbang masih jauh dari api, dia semburin tuh, itu kagak nyampe ke api, nggak nyampe. Dia balik lagi, dia ambil air di paruhnya yang kecil, dia semburin lagi, nggak nyampe ke apinya. Itu diketawain sama cicak. Ya pipit, lo lagu lo apaan sih? Dikatain tuh si burung pipit, perbuatan lu sia-sia. Padahal si cicak ini mulutnya lagi nyelet, lagi niupin api yang bakar Raja Namrud supaya api itu semakin besar. Padahal kalaupun nggak ditiup oleh si cicak tadi, api itu tetap besar. Hembusan napas si cicak itu nggak nyampe ke api, orang dia jauh, bisa kebakar dia. Di sini kita belajar yang namanya menjadi agen perubahan. Bukan soal itu nanti hasil. Burung pipit ingin ada perubahan, api itu mati, kemungkaran itu hilang. Tapi cicak kepengen supaya api itu terus membesar, kemaksiatannya terus muncul, supaya nggak padam ini kemaksiatan terus. Meskipun dia hanya sekedar niup, tapi niatan dia sudah membesarkan itu. Maka kisah selanjutnya kita diajarin, kalau malam Jumat bunuhin cicak. Pernah dengar nggak tuh? Matiin tuh cicak, karena cicak dulu niupin apinya Raja Namrud. Anda pemuda, saya ajak berpikir logis. Yang niupin apinya Raja Namrud itu cicak yang zaman dulu apa yang zaman sekarang? Zaman dulu masih hidup apa udah mati? Nah ngapa dia yang niupin cicak sekarang yang jadi korban, dibunuh-bunuhin? Itu sebuah pendidikan orang-orang tua kita. Mestinya kita nggak usah melakukan itu, tapi kita ambil contoh dari tadi tuh si burung pipit sama cicak. Sekarang LGBT itu udah mulai berani terang-terangan. Wallahu alam, saya bener apa enggak nih, saya dapat informasinya di gedung PBB itu bendera-bendera negara-negara kemarin dipasangin bendera pelangi. Jadi LGBT, kalau bahasa apanya kerennya begitu katanya. Laki-laki melaki-laki itu zaman Nabi Lut sebetulnya emang udah ada, tinggal turun azabnya doang. Itu muncul kelihatan terang-terangan karena ada yang dukung. Lah kita nih yang nggak setuju dengan itu, selemah-lemahnya iman, kita doain supaya itu bisa. Kalau hilang mah enggak. Kemaksiatan itu udah bagian, udah pasangan. Ada kanan, ada kiri, udah pasti ada baik, ada buruk. Kalau nggak ada yang buruk, berarti kehidupan selesai. Kalau nggak ada kebaikan, kehidupan juga selesai. Maka begitulah kehidupan berjalan. Terus bagaimana nih Mang kita mestinya, kita menyikapinya?
Deketin para ulama. Semakin rajin kita belajar agama. Kalau kita belajar kepada di handphone, kita buka di Al-Mukarram Kiai Google Al-YouTubi, kan semuanya ada tuh ya. Mau cari apa juga ada sama dia. Tuh, cari di situ. Tapi kalau kita tidak pandai-pandai menyaring, kita bisa salah. Makanya saring sebelum sharing. Sebelum kita sharing, saring dulu nih informasi. Itu. Jadi sekali lagi, ini Mamang pesen nih buat pemuda, teman-teman semua. Ayo, jangan pernah bosan kita belajar agama. Banyak-banyak kita konsultasi. Sekarang kalau kita buat daftar nih, ambil kertas sama pulpen, kita nulis sendiri, jujur sama diri sendiri nih. Doa kunut subuh. Sunnah. Tapi hati ngomong sebenarnya bukan sunnah. Gua nggak hafal. Satu. Iya. Tulis lagi. Sholat jenazah. Ngikut. Ya cuma takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bacaannya tahu nggak? Enggak. Itu yang harus kita benahin. Benar. Itu yang kayak begitu tuh harus diperbaiki.